kita memulai beternak ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Nah, untuk ukuran kandang beternak ini atau kandang idealnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita, channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, kebetulan ini malam-malam ya, gitu kita buat video ini gitu kan, sekaligus sharing gitu, karena ada pertanyaan yang masuk melalui hotline kita, terutama masalah persiapan ketika memulai beternak. Nah, secara umum gitu kan, menurut kita nih Garuda Farm ini, teman-teman bisa beri komentar nanti ya kalau memang ada usulan lain atau ada perbedaan pendapat. Tapi secara umum menurut kita, sebelum kita memulai beternak ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ini adalah 4 hal utama yang harus kita persiapkan ketika kita akan mulai beternak. Kuncinya tuh ada di 4 hal ini. Nah, di video kali ini yang mau kita bahas adalah hal nomor 1, yaitu kandang. Kandang akan kita bahas di video kita yang sekarang. Nah, kandang kambing ini memegang peranan yang cukup penting dalam keberhasilan kita beternak. Nah, memang tidak ada standar atau kondisi yang ideal bagaimana kandang itu bagus untuk kambing. Jadi itu bisa sesuai selera, tergantung juga anggaran dari teman-teman dalam membangun kandang. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang tidak boleh luput dari perhatian teman-teman semua. Terkait kandang, yang jelas harus memperhatikan aspek keamanan, aspek kenyamanan bagi ternaknya, kemudian kemudahan bagi kita untuk mengontrol atau monitor kondisi kandang serta melakukan pembersihan terhadap kandang kita. Jadi 3 aspek itu sangat penting. Untuk aspek keamanan seperti apa? Yang jelas kita harus menghindari risiko kerugian seperti pencurian atau adanya binatang buas yang bisa memangsa ternak kita. Itu harus kita perhatikan. Jadi penempatan kandang sebisa mungkin mudah untuk kita lakukan monitoring, melihat kondisi-kondisi di mana ternak kita jangan sampai bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian masalah kenyamanan ini yang akan menjadi perhatian kita. Kenyamanan di sini adalah memberikan kenyamanan bagi ternak kita sehingga dia bisa tumbuh, kemudian juga bisa berkembang biak dengan baik sesuai yang kita harapkan. Nah, terkait dengan kenyamanan, yang pertama kita perhatikan yaitu satu yang jelas untuk desain kandang. Desain, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada acuannya. Ini adalah berdasarkan pengalaman kita. Jadi teman-teman bisa berbeda pendapat mungkin gitu. Nanti kalau memang ada masukan, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Pertama, desain ketinggian. Dia harus lebih tinggi dari permukaan tanah. Kandang jangan posisinya sama atau di bawah permukaan tanah, harus lebih tinggi. Nah, berapa ketinggian yang bagus itu berdasarkan pengalaman kita.
berkisar antara 70 sampai 80 cm. 70 sampai 80 cm dari permukaan tanah. Tujuannya apa? Sirkulasi kandang akan menjadi lebih bagus ketika ketinggian kandang melebihi dari permukaan tanah. Jadi kotoran-kotoran itu bisa jatuh ke bawah, mengurangi residual yang ada di dalam kandang, karena kotorannya itu baik kencing ataupun pupnya itu menghasilkan gas amoniak, sehingga berbahaya kalau terlalu dekat dengan permukaan tanah. Jadi sebisa mungkin tingginya itu antara 70 sampai 80 cm. Nah, itu tadi untuk desain ketinggian. Kemudian yang kedua, permukaan dari tanah. Kami tidak merekomendasikan dasar dari kandang itu berupa semen atau cor-coran. Memang sangat mudah dalam membersihkannya, tetapi pengalaman kami itu berefek terhadap polusi yang dihasilkan. Jadi kandang itu menjadi lebih bau, dan kita menjadi lebih repot dalam membersihkan kandang. Nah, kita merekomendasikan bawah kandang itu adalah tanah, karena tanah ikut membantu untuk meresap aroma atau polusi yang ditimbulkan dari kotoran ternak. Jadi kita merekomendasikan untuk permukaan itu dari tanah. Nah, kemudian yang ketiga, pencahayaan. Pencahayaan ini juga harus cukup. Jangan menimbulkan kandang yang lembab, karena bisa berefek terhadap kesehatan ternak. Bisa kita pungkiri bahwa ternak kita juga membutuhkan cahaya matahari, kondisi yang hangat gitu, tapi juga tidak terlalu panas, sehingga pencahayaan ini harus cukup. Jadi tata letak kandang juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, ukuran kandang. Nah, kita bagi menjadi dua. Nah, untuk ukuran kandang fattening atau penggemukan, idealnya yaitu, nah, kalau kita buat seperti ini ya, kira-kira ya, ini antara 50 sampai 75 cm lebarnya, kemudian panjangnya ini 120 sampai 135 cm. Jadi kita buat dia tidak terlalu lebar, karena untuk penggemukan kita harus batasi ruang geraknya, tapi juga jangan sampai mengganggu kenyamanan ternak tersebut, baik itu untuk makan maupun untuk istirahat. Jadi tetap unsur kenyamanan juga harus kita perhatikan. Luas kandang untuk breeding itu kira-kira 120 cm, sedangkan panjangnya untuk lebarnya, panjangnya sekitar 150 cm. Jadi memang lebih besar, karena harus kita berikan ruang gerak yang cukup untuk indukan. Ini untuk satu indukan, dan ini juga untuk satu kambing penggemukan. Ukurannya kira-kira 120 sampai 150 cm. Kemudian untuk tempat pakannya, tempat pakan yang ideal dia harus lebih tinggi dari kepala hewan tersebut, sehingga memungkinkan kambing atau domba itu bisa naik, memanjat gitu ya, terhadap tempat pakannya. Tujuannya yaitu agar badan hewan itu bisa lebih meregang, sehingga diharapkan postur tubuh akan lebih bagus. Itu untuk kandang fattening ya. Idealnya adalah kalau bentuk pakannya, tempat pakannya seperti ini, maka
ketinggiannya antara 20 sampai 25 cm. Kemudian panjangnya itu antara 40 sampai 50 cm. Jadi memudahkan kambing itu untuk bisa makan. Sedangkan untuk breeding kita harapkan dia minimal sejajar dengan kepala. Jadi jangan dia posisi lebih tinggi, karena pengalaman kita itu memiliki efek yang tidak baik bagi ternaknya. Bisa berefek, salah satunya itu menyebabkan prolapsus. Nah itu nanti secara khusus bisa kita bahas apa itu prolapsus. Salah satu penyakit yang timbul pada indukan kambing ataupun domba. Untuk desain lantai kandang ini tidak ada yang standar, memang kembali sesuai selera. Nah ini kembali ke selera dan anggaran yang dimiliki oleh teman-teman. Bambu tentu harganya lebih murah, tetapi masa pemakaian itu akan lebih pendek. Kemudian untuk kayu jelas itu bagus, tapi memang harganya lebih mahal. Tapi memang kita di Garuda Farm kita rekomendasikan penggunaannya ini adalah kayu, karena dia bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Nah kayu yang digunakan juga kalau bisa yang cukup kuat, minimal adalah kayu pohon rambutan ataupun kayu pohon durian yang biasa kita pakai. Nah kemudian selain desain lantai, yang juga harus kita perhatikan adalah pemilihan dari atap kandang. Atap kandang ini ada beberapa pilihan. Mana yang paling bagus? Tentunya adalah daun atap. Ini membuat kondisi kandang itu menjadi lebih sejuk, lebih adem untuk ternak kita, tidak lembab dan juga tidak terlalu panas. Nah untuk genteng juga bagus, asbes juga, tapi memang asbes itu memiliki efek menyerap panas sehingga tidak kita rekomendasikan untuk spandek dan asbes ya gitu. Ini tidak kita rekomendasikan untuk kandang yang berada di lokasi dataran rendah atau yang daerahnya cukup panas. Untuk teman-teman yang ada di daerah perbukitan atau mungkin kondisinya memang cukup sejuk, itu penggunaan asbes ataupun spandek itu tidak masalah, karena aspek kenyamanan tadi juga harus kita dahulukan. Nah kalau teman-teman yang berada di perkotaan, lokasinya memang cukup panas, nah kita rekomendasikan adalah penggunaannya daun atap ataupun genteng. Namun karena mungkin daun atap itu tidak banyak di lokasi perkotaan, mungkin kita akan rekomendasikan adalah penggunaannya genteng. Jadi dia akan menciptakan efek sejuk ataupun adem lah gitu ya, gitu bagi ternak-ternak kita. Nah itu sedikit ulasan terkait kandang kambing yang ideal untuk ternak kita gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Bisa jadi memang ini berbeda dengan teman-teman. Sekali lagi kita ingatkan untuk berikan komentar di video kita kalau memang ada hal-hal yang harus kita bahas atau memang ada pertanyaan dari teman-teman semua. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen sehingga teman-teman bisa update terus seputar info dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.